الحمد لله رب العالمين نحمده حق حمده ونستغفره حق استغفاره وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesungguhan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pernah khotib pada kesempatan khutbah Jumat hari ini menyampaikan tema khutbah sebelumnya tentang kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada status dan peran sosial yang sangat menentukan selain pemimpin. Pemimpin punya fungsi sebagai kepala dalam tubuh masyarakat. Kebahagiaan dan kesengsaraan masyarakat sangat bergantung pada perilaku pemimpin. Jatuh bangunnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh perilaku pemimpinnya juga. Maju mundurnya suatu bangsa begitupun sangat ditentukan oleh perilaku para pemimpinnya. Hubungan pemimpin dengan rakyatnya adalah hubungan timbal balik. Rakyat yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Begitu pula sebaliknya, pemimpin yang baik akan melahirkan rakyat-rakyat yang baik, rakyat yang bermoral. Dalam kaitan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan dengan kalimat yang singkat, kalimat yang sangat simpel. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, walaupun hadis ini ada yang mengatakan hadis dhaif, tapi substansi dari hadis ini sangat bagus dan tidak berkaitan dengan hukum, maka tidak ada masalah bagi kita untuk mengambilnya. Beliau mengatakan begini: bagaimana keadaanmu akan menentukan bagaimana kamu akan dididik. Kama takunu yuwalla alaikum. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan keadaan masyarakat itu bergantung kepada dua kelompok.
yang dua-duanya adalah pemimpin. Yang satu adalah pemimpin non formal, satu lagi adalah pemimpin formal. Beliau bersabda, "Sinfani minan nasi idza saluhan nas wa idza fasadan nas, al-ulama wal umara." Ada dua golongan di antara manusia. Bila keduanya baik, maka manusia akan menjadi baik. Tetapi bila keduanya rusak, maka manusia turut akan menjadi rusak. Mereka adalah ulama dan umara. Karena memang baik ulama maupun umara, mereka adalah pemimpin bagi masyarakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, perilaku pemimpin itu dapat membuat ribuan, bahkan jutaan orang, puluhan juta, ratusan juta orang bisa tertawa dan bisa menangis. Perilaku pemimpin akan bisa menyebabkan banyak orang akan bahagia atau sengsara. Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya, beliau contohkan untuk kita dalam perilaku beliau kesehariannya. Begitu pula beliau contohkan untuk kita dalam tutur katanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam beberapa ayat bagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin di tengah-tengah para sahabatnya, di tengah-tengah para rakyatnya, karena yang dipimpin Rasulullah SAW bukan hanya yang beragama Islam. Di Madinah itu ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Surat Al-Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka para sahabat-sahabat Rasulullah menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang ayat ini asbabul nurulnya berkenaan dengan peperangan Uhud, di mana ada ketidakdisiplinan tentara-tentara Rasulullah ketika mereka diperintahkan oleh Rasulullah sesuai dengan tempat-tempat masing-masing yang telah Rasulullah tunjukkan kepada mereka. Namun di tengah pertempuran mereka tidak mentaati perintah Rasulullah SAW, dan akhirnya kaum muslimin dalam perang itu mengalami kekalahan. Tetapi Rasulullah SAW terhadap mereka tetap berlaku lemah lembut berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Rasulullah kasar terhadap mereka, maka sahabat-sahabat Rasulullah tentu akan menjauh dari Rasulullah SAW. Hadirin jemaah rahimakumullah, di surat At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu,
sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih dan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Hadirin jemaah rahimakumullah, suatu ketika orang Arab Badui, orang Arab dari dusun, datang kepada Rasulullah SAW lalu menyempakkan jubah Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah marah? Rasulullah tidak marah. Orang Arab dusun itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan harta Allah yang ada padamu. Maka Rasulullah pun memberikan jubahnya kepada orang Arab Badui itu. Hadirin yang dirahmati Allah, pernah juga suatu ketika Rasulullah SAW pada waktu itu ada seorang anak kecil meninggal di hadapan Rasulullah SAW. Beliau meneteskan air matanya. Padahal anak kecil itu bukan berasal dari bangsawan, bukan dari orang-orang kaya, bukan dari anak pejabat. Anak kecil itu dari keluarga orang kecil juga. Tapi Rasulullah SAW penuh kasih sayang kepada umatnya, siapapun dia. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW datang ke suatu masjid, dan biasa Rasulullah melihat sekeliling masjid di sana ada seorang perempuan yang biasa pekerjaannya adalah menyapu masjid. Suatu ketika Rasulullah SAW datang kembali dan tidak melihat orang perempuan yang biasa menjadi maldot atau tukang sapu masjid. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah, pada orang-orang di sekitar situ, wahai sahabat-sahabatku, kemana perempuan yang biasa menyapu masjid itu? Para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, perempuan itu telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah hadirin rahimahumullah? Beliau menegur sahabat-sahabatnya, kenapa kalian tidak memberitahu saya ketika perempuan itu meninggal dunia? Bagi Rasulullah SAW, tukang sapu masjid, marbot masjid, sama harkat, sama martabatnya, sama berharganya dengan panglima, dengan kematian panglima perang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW meminta sahabat-sahabatnya untuk berziarah ke makam perempuan itu, dan Rasulullah pun berziarah kemudian mendoakannya. Hadirin jemaah rahimakumullah, pernah juga beliau ketika membagi harta rampasan perang, seorang di antara yang hadir berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagilah harta rampasan perang itu dengan adil. Lalu Rasulullah berkata dengan diri, jika saya tidak berlaku adil, maka siapa lagi di muka bumi ini yang bisa berlaku adil? Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam, kata Rasulullah SAW. Dia sudah banyak disakiti oleh kaumnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, diriwayatkan dalam satu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan pernah datang seorang keluarga bangsawan yang dilaporkan mencuri. Keluarga terhormat datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk diberikan kebebasan. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah pun murka. Ketahuilah, umat terdahulu mengalami kebinasaan karena perbuatan atau perilaku pemimpinnya. Jika orang yang berdosa itu orang yang besar, mereka membebaskannya. Jika yang berdosa itu orang kecil, mereka menghukumnya. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, sekiranya Fatimah putri Rasulullah SAW, aku sendiri yang akan memotong tangannya.
lengkapnya dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Anna Quraisyan ahamahum sya'nul mar'ah al-ma'zumiyah allati sarqat." Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa man yastari'u alaihi illa Usama hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Usama faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa fi haqqin min hududillah. Thumma qama faqataba faqala ayyuhan nas innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza sarqa fihim asy-syarif taraku wa idza sarqa fihim ad-da'if aqamu 'alaihi al-hadd wa aymullah law anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan nasib wanita dari Bani Makhzumah, Bani yang terhormat yang kedapatan mencuri. Mereka berkata, siapa yang bisa melawati Rasulullah SAW? Mereka pun menjawab, tidak ada yang berani kecuali Usama bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka Usama pun berkata kepada Rasulullah SAW untuk meringankan atau membebaskan hukuman si wanita yang telah mencuri. Rasulullah SAW kemudian bersabda, apakah engkau memberi syafaat pertolongan berkaitan dengan hukum Allah? Rasulullah SAW lalu berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang-orang mulia memiliki kedudukan di antara mereka mencuri, maka membiarkan tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang-orang yang lemah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, kata Rasulullah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadirin rahimakumullah, samping hadis di atas, Rasulullah SAW sangat memotivasi kepada pemimpin yang adil, bahwa pemimpin yang adil, kata Rasulullah, adalah bayangan Allah di bumi yang menjadi tempat berlindung setiap orang-orang yang berdolim. Demikian hadirin rahimakumullah, dapat kami simpulkan bahwa dari sekelumit kisah kepemimpinan Rasulullah SAW dan dari ayat-ayat tadi surat, baik dari surat Al-Imran ayat 159 ataupun surat At-Taubah ayat 108, kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin yang lemah lembut, pemimpin yang pemurah, pemimpin yang penuh kasih sayang, penuh perhatian besar kepada rakyatnya. Beliau adalah pemimpin yang tidak membeda-bedakan. Beliau adalah pemimpin yang penuh adil. Semoga kita semua bisa meniru, bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin, baik pemimpin dalam skala kecil di rumah, maupun pemimpin skala menengah, ataupun pemimpin skala besar. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita semua harus menjadi pemimpin yang adil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa iqaman liman jahada bihi wa kafara
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت عنهم بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان بن مبين ولابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبطيه الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد بن الحسن وعلي عبد الله الحسين وعلى عميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخذ اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبدك الحجاج والعزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.